الشاكرين حمد الذاكرين حمد الراضين حمد المستغفرين بالأسحار حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده ويدفع عنا بلاياه ونقمه لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فلك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على استدامة الرضا ولك الحمد على كل حال ولك الحمد إذا رضيت عنا مولانا يا رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وعلى النهضيين والمسلمين بدوام ملك الله رب العالمين اللهم أصلح أمة محمد segera nisi wa farrijan ummati Muhammadin warham ummata Muhammadin wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mari kita dalam kesempatan ini kita doakan kepada pengurus Rais Am Dewan Mustasyar dan semua dan pengurus besar Nahdlatul Watan dan semua pengurus ke bawah sampai ranting-rantingnya dan juga semua para anggota Nahdlatul Watan diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, kemampuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa azizin fi qulubil muslimin wa ja'alana minal muqarrabina indaka ya rabbal alamin. No, isin doa sabar sok tuah berdoa nujakan Allah yang mengabulkan. Nunas le nenek adik sak jadi dengan taat nggih, dengan sa dicintai, disenangi oleh semua orang dan juga termasuk orang yang muqarrabin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ditita nendah jadi ulamaul amilin wal auliya'il arifin wa minal aghniya'il askhya wa min huffazil qur'anil karim wa min sukkani jannatin naim birahmatillahi rabbil alamin. Din tahu ke berdoa yang pun dek ngamin padahal doa teduk ni kira ngamin baru aneh kada yang ngamin aneh amin amin ya rabbal alamin kada sekaligus tak berdoa tentang ngamin susah dengan cerita dagang beras ngamin para yang berdoa dengan selapu.
Jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Mungkin niki bagaimana cara kita menghadapi yang besok pagi. Mungkin niki alhamdulillah sudah dibahas tadi panjang lebar mengenai hari Arafah. Mutiang jaitang pindah jauh hari nahar namanya. Asy-Syaf'i wal watri was syaf'i. Nah, ini kalau watri yang hari ke-10 ke-10. Ya tahu teh hari raya Idul Adha. Adha atin korban. Mudah-mudahan saluik-luik niki arak ngorban. Bab ngorban itu ya banyak yang mampu. Tapi jarang yang mau. Itu. Kalau ibadah banyak yang mau, tapi jarang yang mampu. Nah ini. Jadi mudah-mudahan ini yang mampu-mampu ini supaya mau. Itu. Biar buat kena mana? Ndara sinea berkorban. Bembe arak sakit. Hapin doang 15 kurang. Kira kurang pokoknya. Lain Oppo, lain Samsung, lain Telkomsel, lain XL. Anu kan dengan kartu. Apa-apa lain entry, lain keris. Apa keris no jak sini belanja jaga walau-walau. Di kantong HP, kiri kanan HP. Ande marak kantong tiang ni karak begak tebing kantong wisi. Anu apa rana PB apa pengajian apa dakwah hanwadi dua tebing trompi bukelik kantongan 4 wanita 10 HP 4 HP lah bundara si teh ngorban arak 3 juta hari bebek seke motor HP 10 juta seke. Ayo inilah kekurangan kita. Ditengat sunnah Nabi kita Nabi Ibrahim yang dilanjutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkorban. Lagulah luar biasa bagi Nabi Allah Ibrahim. Tidak ada seorang nabi pun yang pernah min qablu wa min ba'du sebelum maupun sesudahnya yang diuji seperti Nabi Ibrahim. Andin tiang pelungguh jauh melenguh 1000 melenguh wah. Anaknya semata wayang mau dengan makin kan anaknya semata wayang bu terus dia menyangka sademan lalu tertelik apa-apa pegawaian yang salah maupun kena deman terdoang telik ia pun tersuruh mengorbankannya menyembelihnya coba itu inna inni ara fil manami anni azbahuka panzur. Nah itu. Nah coba saya bermimpi. Nah kata itu mimpinya para nabi itu ru'yal anbiya'i wahyun. Mimpinya para nabi itu termasuk wahyu. Mimpi nama sa'i ya enggak para wahyu. Itu. Mimpi para nabi yang wahyu. Ini baru nara nama sa ibu. Wak ngimpi ndek ya. Jadi lain. Dia berkata kepada anaknya, ya. Hai Ismail, saya bermimpi menyembelihmu. Gimana pendapatmu? Apa kadi Nabi Ismail paden wayah bagi anak
bijen bagi wayan pada. Qala ya abatib alma tu'mar sadajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya Rabbi, ya abati, hai ayahku, laksanakan saja apa yang diperintahkan. Insya Allah, mudah-mudahan saya termasuk golongan yang sabar juga. Itu disuruh menyembelihnya, coba. Begitu mau disembelih, lamun sak parap lalu eta telik ngerupuk ja. Aneh, ikat saya. Tetali ada yang sak ngerupuk lalu. Setelah diikat, angkat mak ruan dengan terpaksa ruan tiang niki. Dendek besekok kan. Telaka sekon. Nah, supaya rela rupanya itu. Begitu mau disembelih, cejamkan mata antan awayah laun parap laut telik jane de pejamkan mata. Tadam pedam terak kana manu di angadait teh. Pokok telu kali tak keberohan nih. En telu nain 10 nain 5 nain tetap telu yang disunatkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malik ende ini, iya Allah angkat ende ini. Sampai ketiga kali. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam. Dimen wahan nabak kidab la ilaha illallah. Berbi arah. Hari itu aja setelah wah semangat badika. Nabak langsung wah ndara harpa. Buka-buka mata. Kok yang disembelih adalah kambing. Tapi sudah tercapai. Itu. Allah menggantikan yang disembelih itu adalah kambing. Allah SWT cepat saja. Tidak perlu kun kambingan jadi kambing. Yang tadinya Nabi Ismail itu. Kalau idza arada syai'an ayyakuna lahu kun. No. Kan dendek girang repot-repot nih. Girang gopoh-gopoh kun. Itu kembesa repot-repot lalu. Namun mula nenek suka reda mau berkehendak, oh tidak ada sulitnya. Itu la taisira illa bi taisir minhu. Tidak ada suatu kemudahan kecuali kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kita disuruh banyak kembali kepadanya. Apapun kesulitan madakat illa wa farajah Allah. Insyaallah. Suatu apapun kesulitan itu madakat illa farajah Allah. Bagaimana kesulitan? Arada kun ibu narak kali anu ya man khazainu rizki fi qawli kun fa innal khaira indaka ajma. Dendek terusan bareh malik katu minyak milim berhizib. Nah itu, hai orang simpanan segala-galanya ada berapa kun. Bapak saya juga membuat doa, apa katanya? Ya Qayyum, ada bisirikum payaku. Ada juga di akhir ya man amruhu bainal kafiyan nun unsur wahfaz. Itu dipakai oleh Bapak Maulana saya bisirikum payakun. Ada juga ya man khazainus bi qaulikun, dan juga pada ya man amruhu bainal kafi wan nun. Itu jadi kalau Allah mau tidak ada yang namanya mustahil. Itu di milah nabak la ilaha illallah nyata gamak berumbi baik. Ternyata dibuka tiba-tiba kambing, tapi sudah terlaksana. Itu kan penyerahannya sudah luar biasa. Itu Abul Anbiya
Nabi Ibrahim adalah Ambiya. Ibu bapak Rasulullah mengatakan wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal. Itu doa setiap hari itu, setiap pagi sore itu. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimati ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma musliman wa ma kana minal musyrikin. Itu karena orang-orang Yahudi terkadang dikatakan Nabi Ibrahim itu orang Yahudi katanya. Dijawab oleh Al-Quran, wa ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasrani walakin kana hanifan muslima. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan Nabi Ibrahim itu Nasrani, bukan pula Yahudi, tetapi Nabi Ibrahim adalah hanifan muslima, yaitu beragama yang mail kepada agama Islam. Nah, itulah peristiwa penyembelihan Nabi Ibrahim kepada anaknya. Itulah yang dikuduahkan ditaksi kepada Nabi kita Muhammad SAW, sehingga dianjurkan kita untuk berkorban. La tajibul udhiyatu illa bin nazri. Tidak wajib korban itu kecuali dengan nazar. Kalau ada nazar, jadi wajib dia. Kalau korban wajib, tidak boleh dimakan oleh orang yang punya korban. Wa ahluhu wa qarabatuhu. Tetapi kalau korban sunat yang biasa-biasa mengorban, tidak ada ta'liq, tidak ada nazar, boleh dimakan oleh yang punya juga. Hatta walaupun sepertiga diambil, 2/3 dan sedekahkan, boleh. Itu sepertiga diambil oleh yang punya kurban, sepertiga dihadiahkan pada sahabat-sahabatnya walaupun kaya, sepertiga dibagikan kepada fakir miskin, boleh. Seandainya untuk fakir miskin ke semua, alangkah baiknya. Dan kalau diambil, yang paling bagus diambil oleh yang punya adalah hatinya. Yang paling boleh yang lain, tapi yang paling afdal adalah hatinya yang diambil oleh yang punya korban. Mudah-mudahan setelah mendengar ini, nanti yang mampu masih ada waktu, silakan mumpung ada waktu. Itu mulai dari besok setelah selesai sholat Id. Itu jadi Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, 4 hari. Tidak ada besok, lusa. Tidak ada lusa setelah lusa. Tidak ada setelah lusa-lusa. Nah itu. Jadi dan mulai Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Insya Allah. Lamun darat lindu jauh, bau jauh balik bare. Lamun darat lindu jauh, bau nah. Atau isi nato ngat molahan. Nah itu. Nah jadi bagaimana sekarang ngumpul-ngumpulkan sama-sama 1 juta, kemudian harga sapi 15 juta, bolehkah? Ndek terkena ndek kanggo aja, cuma tidak sempurna. Yang tadinya 7 muatan bu 15 jadi nih. Tapi ndek mau dalam dia ya boleh saja ya silakan pengorbanan. Nah, itu.
nis madrasah ngumpulang murid kancen pada 1.000 atau pada 5.000 atau pada 10.000 mau sampai telu dikorbankan itu. Ya bisa, bukan tidak boleh, tapi ndek sempurna karena tidak 7 untuk satu sapi. Nah, busa sempurnanya kalau kambing umur 2 tahun, kalau kambing kibas boleh umur 1 tahun untuk 1 orang. Kalau kerbau sapi umur 2 tahun, onta umur 5 tahun, bentar unten itu aja. Nah itu untuk 7 orang itu sempurnanya. Walaupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkorban, hadhi udhiyati wa ala ummati, ini adalah sembelihanku, korbanku untukku dan untuk umatku semua. Nah, itu menandakan kebolehannya. Dendek mentang-mentang berdakwah kena ada nyocok kena kancun telung natus masa asake sampi. Hasil insyaallah menurut Allah Maha Kuasa memberikan pahala. Tetapi tidak seperti yang 7 orang. Enggak antar mampu kaca segobok. Ngomong-ngompulan pada 10.000. Uye mau bambi sekek. Sampai sekek. Sembelih saja. Nanti bagikan, kemana kita bagikan? Bagian. Bagi aja masyarakat. Wah nih. Yuk iya leman kepeng nih, noja Allah Subhanahu wa taala ikan. Nah, no. Dibagilah pada teman-teman yang mengeluarkan itu juga. Tetapi ini kan seperti yang tadi adalah korban sunat. Untuk besok paginya disunatkan yang ada hubungannya dengan Idul Adha, disunatkan takbir dari maghrib, pituruki, wapil buyuti, wapil masajidi, watahtas sajarati, wakabokas sayarati, bukan umum. Takbir yang mulai dari nanti jam maghrib sampai imam masuk di mimbar itu disunatkan kapan saja dan di mana saja takbirnya. Leman nani berembe, ndek napa ndek kanggo. Sukan takbir aranu boleh-boleh saja, tapi ndak ada hubungannya dengan hari raya. Tentu kalau ada hubungannya hari raya lebih besar pahalanya daripada yang biasa-biasa. Jangan mentang-mentang mengharamkan, ndak boleh sekarang kita takbir, itu besok ndak. Boleh sekarang, cuma tidak ada hubungannya dengan hari raya. Yang ada hubungannya dengan hari raya yaitu pada nanti malam jam maghrib sampai imam masuk ke mimbar. Kalau untuk Idul Adha lanjut takbirnya setiap selesai salat fardu sampai tanggal 13 Zulhijjah. Tapi itu kita ajak orang-orang berjamaah di masjid untuk sebelum kita wirid-wirid yang biasa, dahulukan dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahumma antas salam minkas salam. Begitulah handin di belu-beluan kan. Paling kurang lah seperti yang tadi. Nah itu. Jadi dibaca takbirnya seperti yang tadi itu. Kemudian disunatkan makan setelah sholat.
Ya pun naruhan sembahyang Idul Adha, karena makannya nanti setelah sholat. Lain dengan Idul Fitri. Idul Fitri makan dulu, sarapan dulu, baru sholat. Itu bedanya. Supaya agak masih panjang, agak takhiran sedikit, supaya agak panjang masa membagi fitrah. Untuk sholat Idul Adha dan Idul Fitri juga, takbirnya di rakaat pertama 7 kali, selain takbiratul ihram, diselangi dengan tasbih-tasbih antaranya, berarti 7 kali, 4 kali takbirnya, 4 tasbihnya, 6 tasbihnya, 7 takbirnya. Setelah baca takbir yang pertama ataupun ihram, di sana bukan tasbih tapi baca iftitah. Ini wajah tu wajhilladzi fatharas samawati ar-rahmani fa muslimun wa kana muslimin di sana. Yaitu barulah takbir, baru kita hitung pertama. Barulah tasbihnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 6 kali. Dan untuk yang kedua, rakaat kedua 5 kali takbir selain takbiratul qiyam. Berdiri dulu, Allahu akbar, jangan baca apa-apa, Allahu akbar, baru subhanallah walhamdulillah. Jadi setelah takbir intikal, bangun dari bawah itu terus, jangan baca apa-apa setelah itu. Langsung takbir yang kedua untuk pertama daripada takbir yang 5. Jadi 4 tasbihnya. Saat takbir yang kelima baru mulai bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Itu merupakan kesempurnaannya. Adapun husulus sunnah, artinya hasil sunnahnya, cukup seperti sembahyang subuh berjamaah. Itu sudah. Ampun andai berjamaah telat masih ya, pun sembahyang tu balik deh. Sekedar seperti sembahyang subuh biasa, darah khutbah karena saya khutbah mesa sembahyang. Itu. Jadi paling sempurna setelah sholat Idul Adha itu terus kita berkhutbah, 2 khutbah. Di sana khatib harus sebaiknya dia membahas korban. Kalau Idul Fitri sebaiknya membahas juga Idul Fitri atau fitrah. Boleh ditambah, tapi jangan tidak ada. Uruf korban, hari korban terus dibahas mengenai yang lain-lain. Ya, korban dulu, baru yang lain-lain. Dan juga waktu Idul Fitri, fitrah. Itu pada Rasulullah SAW zakatan fitri sa'an min tamrin sa'an min akitin dan seterusnya. Barulah kita yang lain-lain. Itu tidak usah kampanye di waktu Idul Fitri, lupa fitrah. Nah itu, inilah kadus yang kita harus pilih, paling soleh, rajin puasa dan BKP. Baru selalu kampanye. Nah jadi itu paling sempurnanya yang tadi itu ya. Adapun misalnya terjadi di suatu tempat tiba-tiba imamnya lupa membaca takbir, jangan dibacakan subhanallah, karena itu sunnah biasa, sunnah hayat biasa. Kalau tidak apa-apa, tidak perlu dikadak juga nanti pada rakaat kedua jadi 12. Tidak, marem rame Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, melangu imam ar-rahman, subhanallah,
batal kalau dia ulang, kalau dia mundur ke belakang mengenai takbir, karena sudah masuk dalam rukun, kemudian dia akan baca takbir lagi. Kalau sudah liwat, liwatlah sudah. Nanti yang rakaat kedua 5 kali seperti biasa, tidak perlu mengkodaknya. Seperti sembahyang Idul Fitri, kalau memang tidak dapat, ya kalau masih ada waktu kita silakan sholat sendiri atau berjamaah. Tapi kalau masih ada waktu, ya seperti yang tadi. Ya itu. Jadi dan tidak ada qadanya sholat Idul Fitri itu. Kecuali kalau misalnya orang ragu-ragu, kemudian besok pagi dia sholat Idul Fitri, itu tidak apa-apa. Tapi kalau di qada bulan mudik, ya tidak disyariatkan itu. Kalau untuk sekedar 1 kali, besoknya ya jam yang sama, ya bisa. Karena ada perbedaan pendapat, misalnya ada yang mengatakan besok tanggal 10, nanti tanggal 10, nah itu jadi tidak masalah. Nah itu, jadi kita harus yang tadi itu menyembelih korban pada waktunya, dan juga sholat seperti yang tadi. Bila perlu, katanya sunnahnya juga, kalau kita pergi untuk sholat dengan yang lain, jalan lain, untuk kembalinya jalan yang lain. Andina masjid ini misalnya, datang kita dari sana, nanti pulangnya jalan sana, atau masuknya jalan kanan, nanti pulangnya jalan kiri. Nah itu sekedar untuk paling kurang masuk pintu kanan, keluar pintu kiri. Itu paling kurang. Itu. Walaupun jalan sama, tapi nanti waktu masuknya jalan, kalau 2 pintu. Kalau 1 pintu ya ala kulli hal sebenarnya. Itu. Nah itu, jadi itulah diantaranya. Kemudian bagi yang mau ngorban, disunatkan jangan memotong kukunya dulu, jangan begunting, jangan motong rambut, kecuali setelah korbannya disembelih. Itu, ini sunat bukan wajib. Ya, motong kuku, motong rambut, begunting, bekuris, atau yang dikuris. Nah itu semuanya kalau ada korbannya nanti setelah selesai menyembelih korban. Tapi entah bagaimana zaman dahulu, mulut ke mulut tidak pernah kita jumpai dalam kitabnya. Orang yang bunting istrinya tidak berani dia begunting. Baru nak tebon, nama tebon ru ini. Gondrong kemiti seninen betian berembe ke belo bulu leman siwa bulan dia gonting sampai ya Allah merun tu selak ru ini. Tidak ada, tidak pernah kita jumpai dalam kitab dan hadisnya seperti itu. Yang ini saja di yang ada, sebelum ngorban jangan potong bulu dan kuku dulu. Bukan orang bunting istrinya itu. Bermehta ada lah yang tulim plesetin itu. Nah, itulah. Jadi mudah-mudahan saja banyak yang ngorban pada pulang kita sekarang ini.
Kalau ndak ada, jual HP-nya 1 atau 2, dendek HP dong penuh. Itu. Ada orang nanya tadi, ada orang sudah bernazar, kalau saya punya sapi 5, saya akan korbankan 1. Yang ke 3 tahun dek nini bayi berdua 5 sapi. Yang keempat doa. Berembe bun ngorban sekek. Timak jama 4. Apakah tidak akan ngorban lagi nanti waktu setelah 5 atau cukup dengan yang 1 sekarang ini? Saya jawab mengatakan, korbankan saja yang sekarang itu, niatkan untuk 5-nya yang tidak datang. Insya Allah tidak perlu akan mengulangi setelah 5 nanti. Wallahu a'lam. Itu. Karena dia nazarkan 5 tapi baru 4. Ini doang jadi 5. Nah, iya pun korbanan bejulu istijalan itu untuk mempercepat waktunya. Memang udah 5, dia perlu ya korbanan sekek malik karena sudah dia dahulukan dengan niat yang tadi, dia sudah selesaikan nazarnya. Nah itu. Jamaah hari yang berbahagia, wah loe pengajian pelonggoh sami Islamian, dendek tak telat lalu engkah, adik sa batal sa puasa, adik sa istirahat tenda, sandik puasa adik sa aruan berkelur no. Arak sempat dia meang anak jaring dulu, itu kan. Agak arak pantun mau piak tu lai Batam dulu belum tu bacaan. Arak pantun kenis kedi. Jawab ambil tahu mudah sa kita. Aranya mata kurang matching. Oh. Oh, saya berjanji ini di kini kita. Nah. Ini jangan lupa. Nah. Harap bahasa Sasak kan ini. Ya. Kami datang ke Pulau Bintan. Tempatnya di Tanjung Pinang. Semoga kita bertambah iman kepada Allah yang Maha Penyayang. Amin ya rabbal alamin. Dari Batam nyebrang lautan, memakai feri berkecepatan. Redanya Tuhan pokok tujuan. Semoga pondok berkesinambungan. Amin ya rabbal alamin. Ini jak doa yang batul satu nih jak. Sapu lidi kalau ditaruh di atas batu tak sepantasnya. Pak Saipudin sebagai pengasuh, silakan bantu perjuangannya. Itu Batam. Baling-baling ditiup angin, berputar cepat tak ada hentinya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga semua dikabulkannya. Bahasa Sasak. Lamun nambah lek mertak pau, lauk rorong tau tenggala. Ndak ibadah adik sa tertauk-tauk, laun burung mau pahala. Lewat mantang tipak kopang, beli jilbab lek peraya, mun sembahyang loe bongkang, ia penyebab tamu neraka. Nauzubillah min zalik. Lampak-lampak jok repuk perine, engat-engat sampai perama.
ina sajari senine tat le semame. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya menyanyikan kami Benihan Nahdlatul Watan. Hadirin dimohon berdiri.